Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran Quran Hadis yang pada pertemuan pertama diisi oleh Bapak Najih bertemakan atau membahas tentang mat. Ada 5 mat ya, kemarin kalau dirincikan ada mat lazim musaqal kilmi, mukhaffaf kilmi, kemudian musaqal harfi, mukhaffaf harfi, dan mat lazim musaqal kilmi. Kemudian di pertemuan keduanya saya lanjutkan, kita membahas tentang kandungan surat Al-Mutaffifin. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Mutaffifin yang membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Namun sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan kali ini. Semoga diberikan berkah, semoga apa yang kita dapatkan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pelajaran kali ini, materi kali ini, kalian bisa melihat PowerPoint atau slideshow yang ada di belakang saya ini, atau kalau mungkin kurang jelas silakan nanti bisa menyimak di LKS-nya halaman 16 bersambung ke 17. Saya bacakan dulu untuk suratnya, untuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yauma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, itulah Quran surah Al-Mutaffifin ayat pertama sampai terakhir, ayat 1 sampai 17. Ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffif. Dalam ayatnya disinggung mutaffif. Jadi Al-Quran meredaksikan ada orang yang dijuluki dengan mutaffif. Siapakah mutaffifin itu? Mereka adalah alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Adalah mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka akan menerima untuk dicukupkan. Mereka akan menuntut hak mereka dengan penuh. Akan tetapi idzaqalu awazanuhum yukhsirun. Akan tetapi ketika mereka menimbang atau memberikan hak kepada orang lain, mereka tidak sepenuhnya memberikan hak kepada orang lain, atau bahasanya mereka akan korupsi. Ayat ini, ayat 1 dan 3 adalah ancaman bagi mereka yang tidak adil dalam melaksanakan tugas, tidak adil dalam memberikan hak kepada orang lain. Nah, biasanya dosa-dosa yang tercantum atau disinggung langsung oleh Al-Quran adalah kategori dosa besar. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat ancaman bagi seorang anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Dalam Al-Quran disinggung wala taqul lahuma uff, dan janganlah kalian anak-anak berkata kepada orang tua
uf. Uf dalam bahasa Arab, kalau di kita, di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu mungkin dapat diartikan heleh. Jadi kalau kita dipanggil atau dinasehati oleh orang tua, kita menganggapnya remeh, heleh. Nah, kita bilang seperti itu. Bilang seperti itu saja sudah termasuk hal yang diancam dalam Al-Quran, apalagi melebihi hal itu. Kemudian contoh yang lain, ada lagi wala taqrabuz zina. Al-Quran menyinggung bahwa janganlah kamu mendekati zina. Yang disinggung adalah mendekatinya saja haram, apalagi sampai berbuat. Nah, dua contoh itu adalah dosa yang dalam Al-Quran disinggung secara langsung. Nah, biasanya dosa-dosa seperti itu yang disinggung dalam Al-Quran ada nasnya, maka itu adalah dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, mungkin saja yang di sini wailul lil mutaffifin, dosa-dosa orang mutaffifin yang tidak memberikan haknya kepada orang lain, kemudian menuntut haknya sendiri dengan sempurna, itu bisa saja dikategorikan ke dalam dosa besar. Kemudian ayat yang selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, ini adalah pertanyaan bagi mereka yang berbuat apa tadi istilahnya mutaffif, yang tidak adil dalam bermuamalah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak sadar, apakah mereka tidak tahu bahwa kelak di yaumul kiamah akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Kelak di hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, adalah hari ketika mereka dibangkitkan kemudian menghadap kepada Allah, kepada Tuhan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tidak, jangan lakukan hal seperti itu, karena semua perbuatan termasuk perbuatan orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim, semuanya terdapat dalam sijjin, termaktub atau tercatat dalam sijjin. Apa itu sijjin? Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Kita tahu bahwa salah satu iman adalah iman kepada hari akhir. Nah, dengan perilaku kita tidak jujur dalam bermuamalah, al-mutaffifin tadi, maka itu adalah bentuk penyelewengan akidah kita tentang keyakinan kita di hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakannya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas atau berdusta. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin, mereka adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat, diterangkan wahyu oleh Nabi, mereka mengatakan bahwa qala asatirul awalin, itu adalah karangan Muhammad. Jadi dulu ketika masih zaman Nabi, orang-orang munafik yang mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi tentang hari kiamat atau tentang kaum-kaum terdahulu, mereka tidak iman, malah mereka mengatakan bahwa itu adalah karangan Muhammad. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun.
orang-orang yang seperti itu mendustakan nabi, mendustakan ayat, tidak percaya hari akhir, mereka akan tertutup dari Allah. Dan kita tahu bahwa syafaat kelak di yaumul kiamah, manusia pasti membutuhkan syafaat. Dan bagaimana kita mendapatkan syafaat jika kita mahjub atau tertutup dari Allah? Maka jangan seperti itu. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Mereka akan menyatakan secara langsung bahwa perbuatan mereka menyebabkan mereka masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dia katakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Jadi ketika yaumul kiamah mereka tidak mendapatkan syafaat karena perbuatan mereka, akhirnya mereka masuk neraka dan mereka kalau istilah zaman sekarang dibully. Mereka dibully oleh yang lainnya. Mereka katakan, ini loh, ini yang kalian dulu dustakan. Ternyata yang kalian dustakan adalah kenyataan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin, sebuah catatan amal. Wa ma adraka ma illiyun, dan apakah illiyun itu? Kalau tadi ada sijin, catatan amal, di sini juga ada illiyun. Apakah illiyun itu? Illiyun adalah kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah. Malaikat-malaikat muqarrabin atau malaikat-malaikat papan atas. Ada malaikat Jibril, 10 malaikat yang kita hafal, Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar Nakir ila akhirih. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Ini adalah gambaran kenikmatan para ahli surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan, kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan di dunia. Mala aina ra'at wala udhunun sami'at. Sesuatu yang mata tidak pernah melihat, dan keindahan-keindahan yang mata tidak pernah melihat dan telinga tidak pernah mendengar. Jadi sulit digambarkan. Yusqauna mir rahiqim maktum. Mereka memberi minum dari khamr murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel atau dijaga. Jadi sesuatu yang diharamkan di dunia, kelak di akhirat tidak lagi diharamkan. Contohnya adalah khamr yang di dunia diharamkan, kelak di akhirat adalah menjadi minuman favorit. Tidak hanya halal, bahkan menjadi minuman favorit. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Layaknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak iman, atau mereka iman tapi kelakuannya melenceng dari Al-Quran, terutama melenceng dari apa yang disampaikan oleh Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin, yakni tentang adil dalam bermuamalah, berikan hak pembeli sesuai haknya dan menuntut hak kita sesuai kadar hak kita, jangan melebihi. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Disitulah hari pembalasan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya.
Wa idzan qalabu ila alihim wa idzan qalabu ila alihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'ahum qalu inna haula ila dhallun. Dan apabila mereka orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Dan disinilah para orang mukmin, orang yang beriman dengan ayat Al-Mutaffifin mengatakan orang-orang yang zalim bahwa kamu adalah orang-orang yang sesat dan kamu sekarang menyatakan siksaan tersebut. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, pada hari kiamat itu, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang zurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kemudian berkata, hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang mereka perbuat? Nah, ini adalah pembulian. Jadi di akhir surah Al-Mutaffifin Allah menggambarkan bagaimana orang Islam atau orang beriman yang di dunia diolok-olok oleh orang munafik, akhirnya mereka meluapkan, kalau bahasa kasarnya, mereka meluapkan dendam mereka dengan membuli. Ini loh balasan yang akhirnya kalian rasakan karena tidak iman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah di dunia. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah mari kita jujur dalam bermuamalah. Muamalah artinya lebih umum dari sekedar jual beli. Semua hak yang terdapat, semua kewajiban yang kita terdapat pada kita laksanakan dengan seluruhnya kita laksanakan, dan hak-hak yang untuk kita, mari kita minta sesuai haknya, jangan melebihi, jangan sampai korupsi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, untuk tugasnya silahkan nanti diklik di deskripsi, nanti bisa dibaca di Google Drive. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.